Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Bokop Art. Teman-teman, saya pada kesempatan kali ini ingin sharing tentang pergantian media pada pohon santigi. Ya, ini adalah pohon santigi yang sedang diproses, bahkan dia baru mendapat penanganan yang kedua. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kondisi pohon sudah merupakan atau mencapai pengarahan ranting-ranting dan cabangnya. Tetapi bisa dilihat juga kondisi daunnya, mungkin bisa lebih detail ya, agak kuning warnanya. Kemudian banyak sekali daun-daun tua yang sudah mulai rontok dan kondisi daun yang jarang, tidak terlalu rapat ya. Kondisi daun kurang segar, artinya warnanya kurang hijau. Ini adalah kondisi daun yang mengindikasikan adanya atau mengindikasikan agar kita segera melakukan perbaikan ataupun penanganan di bagian akar. Yaitu apa? Yaitu medianya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharingkan bagaimana penanganan pergantian media pada pohon santigi. Sudah sering saya sharingkan bahwa perawatan rutin ataupun penanganan rutin pada media pohon santigi hanya menggunakan pasir malang saja. Pasir malang yang dibantu oleh Dekastar dan dibantu oleh furadan. Kalau tidak ada furadan, menggunakan sekam bakar boleh. Ya, jadi sekali lagi santigi menghendaki kondisi media yang sangat bersih. Ya, perlu dicatat untuk tidak menanam sesuatu yang sifatnya organik di dalam media. Sesuatu yang organik adalah misalkan kotoran kambing, misalkan sekam mentah, misalkan pupuk yang berupa kompos, humus, ya itu semua adalah zat organik yang kemungkinan bisa membusuk di kemudian hari. Ya, jadi untuk lebih amannya zat-zat itu, zat-zat organik tidak ditanam di dalam media. Dikhawatirkan nantinya setelah pembusukan akan mengganggu kondisi perakaran, kondisi media sehingga keasaman tinggi dan mempengaruhi pertumbuhan akar. Ya. Jadi menanam pohon santigi selain dikehendaki dia mendapat tempat yang bersih, juga mendapat tempat yang dingin, tidak panas. Ya, inilah fungsi dari extension. Fungsi dari talang ini adalah untuk meredam panas agar tidak langsung masuk ke dalam media di dalam pot. Ya, jadi tentunya akan berbeda suhu yang berada di atas ini dan di bawah. Maka pertumbuhan akar diharapkan akan lebih baik di dalam pot. Ya, karena panasnya udah diredam oleh adanya extension ini. Nah, itulah garis besar dari media yang digunakan untuk pertumbuhan dari pohon santigi. Nah, sekarang saya ingin mempraktekkan bagaimana cara mengganti media dari pohon santigi ini, yang indikasinya sudah jelas ini sangat membutuhkan untuk pergantian media. Ya, di sini bisa dilihat ya bahwa memang akar tidak naik di
bagian extension ya. Nah, ini tidak ada akar. Nah, inilah fungsi dari extension, yaitu sebagai pendingin saja. Ini akar banyak sekali di bagian setelah bibir pot ke bawah. Nah, ini akar banyak sekali. Nah, setelah extension kita buka, kita akan korek media di sekitar pot. Nah, jadi seperti ini. Kemungkinan ada akar-akar kecil yang ikut terpotong, tidak masalah. Nah, ini media kita korek. Tidak perlu diangkat pohonnya. Kurang lebih 30% sampai 40%. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa akarnya sangat bagus, banyak sekali, hampir padat. Nah, ini yang nah, ini ya, kondisi ini kita jaga. Ini adalah media awal sejak pohon ini ditanam di daerah asalnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi sisakan media awal malah lebih bagus, karena memang merupakan media yang harus tidak secara langsung diganti, tetapi sedikit demi sedikit pada saat kita mengganti media seperti ini. Nanti lama-lama akan habis dia. Nah, ini cukup. Jadi yang saya kurangi adalah kurang lebih 30-40% dari jumlah semua media, yaitu di seputar atau sekeliling pot. Ya, setelah itu bagaimana? Kita kasih furadan baru, dekastar baru. Ya, itu tadi adalah furadan, kemudian ini dekastarnya. Ini kita tambahkan pasir malang baru.
Dan kita pasang lagi extensionnya. Nah, itu tadi teman-teman proses bagaimana saya dari awal mengindikasikan bahwa pohon ini menghendaki untuk diganti media. Indikasinya apa? Indikasinya adalah daunnya. Daunnya yang pertumbuhannya agak menguning, kemudian mulai jarang pertumbuhannya, mulai lambat pertumbuhannya. Jadi itulah indikasi pohon santiki perlu diganti media. Cara mengganti medianya sudah jelas tadi saya praktekkan. Untuk kemudian kita setelah ini adalah disiram air yang banyak sekali seperti dibilas, jadi agar kotoran-kotoran ataupun barang-barang yang tidak dikehendaki dari media baru bisa terbilas dulu. Selain tadi ada pembasmi hamanya juga seperti furadan. Ya, pembilasan dilakukan lama sekali sampai nanti air yang keluar dari pot warnanya bening. Jadi kalau masih warnanya kecoklat-coklatan lumpur, itu yang kita semprot terus sampai bening. Nah, inilah tadi bagaimana kita memperlakukan perawatan media pada pohon santiki. Tentunya ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya miliki. Saya akan mengupdate lagi pohon ini kurang lebih 2-3 bulan ke depan untuk mengetahui bagaimana perkembangannya ataupun bagaimana pertumbuhannya setelah kita ganti media sekarang ini. Biasanya dalam kurung waktu 2 minggu sampai 3 minggu perubahan sudah terjadi. Perubahannya apa? Daun jadi hijau, kemudian tunas-tunas yang di ujungnya ini sudah mulai narik lagi pertumbuhannya. Oke, semoga ini bermanfaat. Tetap terus ikuti channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.